kembali lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini saya akan meminta closing statement, kesimpulan dari para setiap narasumber. Yang pertama, Ibu Livia. Apa kesimpulan Anda terhadap baik hukuman mati, hukuman kebiri, dan juga kepedulian pemerintah atas nasib keluarga korban? Pemulihan itu harus secara komprehensif. Kita harus memastikan bahwa masa depan korban dan anak-anak mereka ini dapat, tadi disampaikan oleh orang tua korban. Setuju hukuman mati? Setuju? Hukuman maksimal. Coba bahasa yang lebih jelas. Ibu setuju hukuman mati dan kebiri atau tidak? Itu di luar wewenang LPSK, Pak, Bang. Kan secara pribadi, kami kan mengurus soal saksi dan korban. Yang pasti supaya hak atas restitusi, ganti rugi dan semua pemulihan itu dapat. Apakah si korban itu berhak agar kalau dia mengatakan sebaiknya itu dihukum mati? Seperti tadi pendapat dari orang tua korban. Anda kan melindungi korban, setuju? Ya. Ya kan, kita memastikan bahwa dapat mendapatkan keadilan. Terima kasih Pak Suparji. Satu lagi saya belum selesai. Dan ternyata dari informasi yang kemudian kami himpun untuk laporan tahunan LPSK di tahun 2021, lebih dari 90% pelaku itu ternyata dikenal oleh korban, Bang. Lebih dari 90% pelaku itu dikenal oleh korban. Yang ditangani oleh LPSK, menjadi terlindung kami. Oleh karena itu kita perlu untuk memastikan pesan-pesan pendidikan masyarakat. Jadi orang tua perlu mengawasi orang-orang di sekitar putri Anda, begitu? Betul, betul. Terima kasih. Pak Suparji. Baik. Hukuman memiliki fungsi mengatasi, mencegah, dan menjerakan adanya tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, saya sangat setuju dan mungkin pendapat awal dari saya semula sangat mendukung hukuman mati. Dan kita apresiasi tuntutan jaksa sudah memadukan antara konsepsi distributif dan restoratif di mana menjerakan dan sekaligus memulihkan. Jadi Anda berpendapat hukuman mati itu tepat dalam rangka untuk menjerakan orang sehingga akan berkurang tindak pidana itu? Salah satunya itu, menjerakan pelaku, menjerakan yang lain supaya tidak mencoba-coba. Perlu ada contoh gitu? Ya, sebagai sebuah contoh, kalau bermain-main dengan kejahatan seperti tadi itu, maka akan takut adanya hukuman mati. Hukuman kebiri juga setuju? Sangat setuju, karena memang terlepas pro dan kontra, hukuman mati maupun kebiri, itu adalah ada hukum positif kita. Anda setuju nggak dengan pendapat Pak Reza bahwa untuk hukuman kebiri itu perlu diminta persetujuan atau keadaan dari si korban? Atau hanya medisnya aja yang diperiksa? Dalam konteks pelayanan klinis, penilaian klinis tadi, ada beberapa tahapan. Ada medis, psikiatri, kejiwaan, dan sebagainya. Jadi Anda tidak setuju bahwa pendapat dari si pelaku harus ditanya, mau nggak dikebiri? Itu nanti akan menilai adalah dokter. Tapi dokter kalau mengenai layak, dan yang kalau layak siap, kebiri begitu ya? Kebiri dan terima siap kasih. gitu. Ibu Amelia, kebiri, hukuman mati, pendapat Anda? Ya begini, hukuman mati itu sah secara konstitusi. Kemudian tidak memberikan hukuman mati pun juga sah secara konstitusi. Artinya kita tidak bisa membenturkan hukuman mati atau tidak hukuman mati begitu ya. Yang terpenting adalah konsistensi penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual itu yang harus diutamakan begitu. Utamanya adalah perlindungan kepada korban kekerasan seksual dan hak-haknya. Pasal 28 Undang Dasar 45 mengatakan hak untuk hidup tidak boleh dihilangkan karena alasan apapun. Berarti nggak boleh hukuman mati? Ya, kalau saya hukuman seberat-beratnya yang bisa mengakibatkan efek jera kepada pelaku. Seberat-beratnya hukuman. Terima kasih Bu Amelia. Dan segera sahkan RUU TPKS di DPR. Oke, psikolog forensik kita Pak Reza. Kita sedih, kita takut, kita marah, tapi semestinya kita tidak panik seperti ini. Kenapa saya artikan kita panik? Karena kita membabi buta sebatas bicara tentang layak tidaknya hukuman mati. Ya. Mari kita ketok pintu istana. Kenapa? Karena pada tahun 2014 keluar sebuah inpres, dokumen yang bernama Inpres GN Aksa, Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Inpres Gen Aksa saya tafsirkan merupakan blueprint atau cetak biru di mana Presiden mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bahu-membahu mencari cara terbaik dari hulu sampai hilir untuk mengatasi masalah ini. Persoalannya hari ini seluruh lembaga negara tidak ada satupun yang membuka kembali Inpres GN Aksa itu. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan perlindungan maksimal bagi korban? Bagaimana kemudian kita bisa menjatuhkan hukuman maksimal bagi pelaku? Bagaimana kita bisa memberikan perlindungan maksimal kepada semesta masyarakat kalau ternyata kita abai terhadap blueprint perlindungan anak-anak kita dari kejahatan seksual? Kesimpulan Bapak? Buka kembali Inpres GN Yang Aksa. isinya intinya apa? Tadi saya katakan, seluruh kementerian dan lembaga negara terkait dimobilisasi untuk mencari cara terbaik untuk menekan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Hampir 10 tahun usia dokumen itu.
Siapa yang hari saja. ini? Tampaknya kita lupa tentang dokumen itu. Terima kasih Pak Reza. Ibu Maidina, kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa setiap kasus kekerasan seksual itu harus dilihat aspek yang paling penting, yaitu berkaitan dengan fokus pada pemulihan hak korban. Kalau dari saya kacamata pribadi terkait dengan hukuman itu bisa dalam bahasan yang lebih luas gitu, bahwa kita harus memastikan bahwa hukuman bagi pelaku itu harus selaras dengan upaya untuk memulihkan korban. Pelaku dalam hal ini pelaku kekerasan seksual, kita tahu bahwa dia terjadi karena ruang relasi kuasa, ada pandangan yang salah melihat anak sebagai orang yang harus dilindungi, itu perlu diperbaiki. Dan ketika kita bicara soal pemulihan hak korban, ketika kita menerapkan pidana mati, pidana seumur hidup, maka kita punya kehilangan ruang gitu ya untuk memperbaiki pikiran dari pelaku, untuk menyesarakan pelaku, untuk memastikan bahwa pelaku tuh tahu bahwa perbuatannya dilakukan adalah salah. Sehingga yang kita rekomendasikan adalah hukuman yang proporsional dan menjamin bahwa hukuman itu selaras dengan pemulihan korban yang komprehensif. Terima kasih. Demikianlah kesimpulan dari para narasumber yang pada intinya kesimpulannya adalah agar para pelaku kejahatan seksual ini dihukum seberat-beratnya. Yang kedua, sampai sekarang belum tersedia pelindungan yang memadai terhadap para korban dan keluarganya, khususnya dari aspek finansial, terutama aspek finansial untuk menjamin masa depan dari keluarga korban. Itulah yang perlu segera ditindaklanjuti oleh para wakil kita di DPR. Dan kepada para pemirsa dan juga kepada narasumber semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas kontribusinya. Sampai ketemu malam ini jam 9.30 hari Rabu, Hot Room hanya di Metro TV yang hot-hot. Metro TV.